Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin bulanan yang sempat terhenti liburan panjang. Merupakan satu karunia besar. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, sembari berharap kepadanya azza wa jalla semoga seluruh jeripaya kita selama ini, terutama kehadiran dan kedatangan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini, kelak mampu menjadi pemberat untuk catatan amal kita nanti di hari kiamat. Amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ayat yang ke-9 dari surat Al-Kahfi, di mana intisari dari nama Al-Kahfi itu sebenarnya diambil dari ayat yang ke-9, tak ada salahnya saya secara pribadi mengingatkan diri pribadi dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan ini. Kita tahu dan kita sadar bahwasanya saat ini kita berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Sebagaimana termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan daripada 12 bulan Hijriah yang lain, yaitu bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada, bulan Dzulhijjah yang sedang kita nantikan kehadirannya, dan bulan Muharram yang sudah kita tunggu keberkahannya, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab yang sedang kita idam-idamkan kedatangannya. Inilah 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan, Allah Subhanahu wa taala khususkan, dan Allah Subhanahu wa taala sucikan pula. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menuturkan, pun demikian dengan Qatadah, Allah Subhanahu wa taala sengaja mengkhususkan 4 bulan ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 bulan ini menjadi bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Karena apa? Setiap ketaatan, kata Ibnu Abbas, sekecil apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana pula kemaksiatan dan kezaliman sekecil apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba, Allah tak akan segan untuk melipat gandakan pula dosanya. Maka saatnya lah kita semua untuk selalu menjaga lisan kita, hati kita, pun demikian dengan seluruh anggota badan kita. Jangan sampai kita menodai kesucian bulan-bulan suci ini, dan jangan pula kita mencederai kebersihan dan kemurnian bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam ayat yang tadi kita sampaikan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau berbuat zalim. Meskipun kita sadar bahwasanya kedzaliman itu adalah perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dulu. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi ini, aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku sendiri. Pun demikian di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam ayat ini agar kita tidak berbuat zalim? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan khusus untuk petikan dan nukilan ungkapan ini, beliau mengatakan karena memang di bulan-bulan ini ketaatan itu ditekankan daripada bulan-bulan yang lain, pun demikian ya, kemaksiatan pun ditekankan untuk dijauhi dan dihindarkan dari diri kita. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedatangan ini adalah bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketaatan yang kita kerjakan hari ini dengan mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kalau kita lihat terjemahannya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sama. Apakah engkau mengira wahai Muhammad, ya, padahal ini sebenarnya adalah ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang menentang dan menolak ajakan dan risalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua Ashabul Kahfi dan yang mempunyai Ar-Raqim, ya, kalau terjemahannya Allah Ta'ala alam bisa, mudah-mudahan sama, ditulis Ar-Raqim dengan lafadz yang sama, ya, karena nanti butuh penjelasan dari sisi tafsirnya. Termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin membuka tentang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang lain. Apakah dengan engkau terheran, takjub, terkesima dengan kisah Ashabul Kahfi, menjadikan engkau itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan lain sebagainya? Padahal ada pesan lain yang tersirat dari ayat yang ke-9 ini. Karena tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada kisah Ashabul Kahfi. Masih banyak lagi kisah-kisah lain yang insya Allah nanti kita akan tunjukkan sebagai bukti akan keajaiban kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang akan kita jelaskan, ya. Yang pertama adalah tentang sabab nuzulnya ayat ini. Kemudian nanti kita akan membahas tentang biografi tentang Ashabul Kahfi, ya. Nanti kita akan lanjutkan tafsir dari Ar-Raqim, kemudian tafsir dari ayat, ya, baru kemudian kita akan tutup dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala selain kisah Ashabul Kahfi. Karena di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menjelaskan ada maksud lain dari pertanyaan ini. Apakah engkau kira Ashabul Kahfi ini adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya? Tidak. Banyak tanda-tanda yang orang-orang non-muslim sendiri, orang-orang kafir kala itu terkesima dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-9 ini, ya, yang pertama adalah sabab nuzul. Pada pertemuan pertama ketika kita membahas muqaddimah surat Al-Kahfi, kalau tidak salah pernah kita sampaikan. Karena biasanya di awal kita menjelaskan tentang surat yang mau kita ulas, itu saya seringkali menyebutkan 5 poin penting. Yang pertama adalah nama surat. Yang kemudian yang kedua tentang apa? Jumlah ayatnya. Yang ketiga status Makkiyah atau Madaniyah. Lah yang keempat ini tentang sabab nuzulnya. Dan yang terakhir biasanya keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Lah sedikit untuk mengulas, ya, juga untuk menghangatkan yang kembali ingatan dan memori kita. Sabab nuzul ayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq, ya, di dalam sirahnya. Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, beliau punya kitab sirah.
Sebagaimana Ibnu Hisham itu juga punya kitab yakni sirah. Lah Ibnu Ishaq ini meriwayatkan dari asar yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ya. Jadi si empunya cerita ini sumber asar ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas ini bercerita, ya. Karena orang-orang kafir ini subhanallah ya, yang namanya syaitan itu tak akan pernah menyerah untuk selalu menggoda manusia untuk mendorong orang-orang berbuat kemaksiatan. Ya, sekali orang yang digoda dan dirayu oleh syaitan itu belum mampu mengalahkan, belum mampu menggoda saudara-saudara yang lain, orang-orang mukmin, itu biasanya syaitan akan mencari celah dan jalan yang lain. Nah, orang-orang kafir ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali menghadapi Nabi SAW dengan Al-Quran, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah mampu bisa mematahkan setiap alibinya Rasul SAW. Ya, pernah kita sampaikan yang dahulu. Salah satunya adalah dengan ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan, ini bukan perkataanku, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilu min hakimin hamid. Di dalam surat Fussilat ayat 42 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian. Tapi kalau seandainya kalian semua enggak percaya dengan keotentikan Al-Quran ini adalah murni wahyu, tanzilu min hakimin hamid dalam surat Fussilat 42, ya sudah datangkan. Kan tantangannya banyak sekali. Simple sebenarnya. Jadi cara logikanya, dialektikanya Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang-orang yakni kafir itu simple. Kalau engkau nggak percaya, datangkan. Engkau datangkan yakni dengan seluruh para ahli bahasa bangsa jin, bangsa manusia, sebagaimana ada di dalam surat Al-Isra ayat 85, silakan. Tapi kenyataannya nggak mampu. Engkau datangkan ya 10 surat sebagaimana di dalam surat Hud ayat 13 pun nggak ada yang mampu. Engkau datangkan 1 surat sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu kam bisuratin, nggak ada yang mampu. Maka sebenarnya simpel ya nih banget. Nah, berbagai usaha untuk mematahkan hujah-hujahnya Nabi SAW semuanya gagal total, mentah. Maka disinilah Ibnu Abbas ini bercerita, ya, bahwasanya orang kafir ini, orang kafir Quraisy, akhirnya belajar kepada orang Yahudi yang ada di kota Yathrib. Yathrib itu nama dulu, sekarang namanya apa? Yani Madinah. Ya, kenapa mereka menuju ke Yathrib untuk bertemu dengan orang Yahudi? Lah, ini menjadi satu bukti. Orang Yahudi ini kan punya kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disinilah kemudian orang kafir ini mengakui ada sisi kemiripan antara orang Yahudi yang mengklaim punya kitab suci itu wahyu dari Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada beliau Al-Qur'an itu pun wahyu dari yakni Allah. Sedangkan orang kafir punya kitab suci enggak? Enggak punya. Bingung kan menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ngapunten ya. Kalau seandainya seorang lawyer itu kan harus benar-benar apa? Pengacara kan harus hafal apa? Buku KUHP-nya. Ya, untuk membantah di dalam ruang pengadilan kan gitu kan. Sedangkan orang kafir nggak bisa, nggak punya apa-apa. Karena mereka rata-rata apa? Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka beribadah, mereka hidup itu hanya ngikut mengekor kepada nenek moyang. Mereka nggak punya buku panduan. Makanya setiap hujanah mudah dipatahkan oleh Nabi SAW. Ngapain kau menyembah berhala? Lawang berhala itu buatan tanganmu sendiri kok. Ngapain engkau menyembah berhala? Bisa mendengar gak? Bisa mengijabai dan mengabulkan permintaan dan permohonmu enggak? Enggak. Tapi kan apalah daya. Orang kafir yang Quraisy mentok. Ya gimana lagi? Lawang ini adalah tradisi. Mentoknya ke situ. Maka yang namanya orang yang bertahun-tahun ya hidup dengan kedamaian dalam tanda kutip,
tanpa ada orang yang membuat kegadauan, tanpa ada yang mengusik. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, bongkar semua, jangan beribadah, jangan lestarikan lagi penghambaan kepada berhala. Tentu mereka akan marah, tapi hujahnya nggak punya. Mereka akhirnya belajar kepada orang Yahudi. Maka diutuslah orang kafir ini, ada dua orang. Yang pertama itu adalah An-Nadhr. An-Nadhr bin Al-Harith. Ya, sedangkan dua orang ini ya adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Mu'id. An-Nadhr ibnu Al-Haris dan Uqbah ibnu Mu'id ini adalah dua orang yang diberikan mandat dan amanah oleh pentolan-pentolan kafir Quraisy. Belajar sana ke orang Yahudi. Ya, tanyakan kepada mereka strategi apa yang perlu kita ya rancang untuk mematahkan hujah-hujahnya Muhammad. Barangkali orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat ini ada jawaban di dalam kitab suci mereka. Sampai dua orang ini ke Yathrib di Madinah bertemu dengan orang Yahudi. Lah orang Yahudi kemudian ngajari kepada orang-orang kafir. Sebenarnya simpel, ya. Untuk mengadi Muhammad itu sebenarnya simpel. Tanyakan saja Muhammad ini 3 hal. Ya, yang pertama tanyakan apa? Kisah tentang pemuda. Yang kita kenal dengan pemuda apa? Al-Kahfi di ayat 9 ini. Baru kita mulai kisah ini. Yang kedua seorang lelaki pengembara. Ya, kita katakan pengembara. Taib. Ya. Kemudian yang ketiga tanyakan tentang hakikat apa? Ruh. Hakikat ruh itu seperti apa sih? Ya, untuk masalah ruh ini juga beberapa bulan ini lagi viral ya. Taib. Tentang yani ruh. Coba saja. Tanyakan ini semua. Bisa menjawab apa enggak? Kalau sampai enggak bisa menjawab, selesai ini sudah. Ya, dia akan malu. Ya, karena sebenarnya semua kisah ini itu ada di dalam kitab apa? Yani Taurat. Dan kalau memang ada kesamaan syariat antara Taurat dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, pasti Muhammad itu bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab berarti ada masalah. Muhammad ini hanya ngaku sebagai seorang nabi. Bagusnya ini juga sebenarnya satu sisi. Ya, jadi orang Yahudi ini bangga dengan kitab sucinya. Ya, tapi kalau kita tarik lagi, ketika Nabi SAW itu ke kota Madinah, ketemu dengan orang Yahudi, apakah mereka mengakui keimanan dan kerasulan Nabi SAW? Nah, ini yang unik. Kenapa demikian? Hasad. Ya, padahal mereka tahu tanda-tanda tentang ini tuh sudah tahu semua. Nabi akhir zaman dengan beberapa karakter, gambaran sifatnya, kemudian ciri fisiknya ada dalam kitab Taurat. Makanya kalau kita melihat kenapa mereka mengingkari, nanti bisa membaca tafsir surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru minal kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul yani bayyinah. Karena mereka masih merasakan bahwasanya Nabi akhir zaman yang sudah diidam-idamkan kedatangannya itu seharusnya dari keturunan siapa? Ishak. Ya, tapi kenyataannya yang diutus sebagai penutup para nabi akhir zaman ternyata dari garis siapa? Nabi Ismail. Hasad. Ya, ini nanti kembali kepada surat Al-Bayyinah. Taib. Intisari, mereka sudah punya satu paket pertanyaan yang berisi 3 ini. Balik mereka berdua. Mereka menemui Nabi SAW. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang kisah pemuda, lelaki pengembara, minal masyriq ilal maghrib, kemudian hakikat ruh. Qaddarallah. Nabi SAW ya, ketika itu tidak, ini penting, mengucapkan insyaallah. Karena begitu yakinnya Nabi SAW, pertanyaan ini pasti sebentar lagi juga akan turun wahyu. Ditunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, 5,
sampai 15 hari. Enggak turun. Subhanallah. Di sini ada beberapa pesan dan pelajaran penting yang kita mau sampaikan. Kok sabar banget ya orang-orang kafir nunggu Nabi SAW jawabannya sampai 15 hari. Kok sabar gitu loh. Padahal kita insya Allah gak mungkin ya bisa menunggu durasi waktu yang cukup lama ini. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya ini karena faktor mereka sedari awal itu sudah yakin bahwasanya yang namanya Nabi SAW itu al-amin, dapat dipercaya dan berkata jujur, tak mungkin dan mustahil beliau berdusta. Jadi bahasanya itu calling down wis lah. Masa ya kemudian kita menuduh Nabi SAW berdusta. Selama ini kita nggak pernah mendapati beliau itu berdusta. Sampai ada yang kemudian membalikkan ya ini kondisi ini. Seandainya yang mengatakan demikian Abu Jahal, maaf ya ngapunten. Misalnya, sabar nggak orang-orang kafir Quraisy nunggu ucapan 15 hari? Kemungkinan ya enggak. Karena tahu karakternya, yakni orang-orang seperti Abu Jahal dan lain ini adalah bukan karakter orang yang memiliki sifat al-amin. Baru subhanallah di hari yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya jawabannya ada di dalam surat Al-Kahfi plus surat Al-Isra. Surat Al-Kahfi ini ayat 9 salah satunya dan ayat 10. Ya, mulai ayat 9, 10 dan seterusnya. Mulai dari ayat 9 ya surat Al-Kahfi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Oh, berarti betul ini. Ya. Ini sudah ada tanda-tanda indikasi beliau adalah seorang nabi. Enggak mungkin. Persis seperti apa yang sudah diprediksi oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab suci mereka. Ternyata bisa menjawab. Tapi menyisakan 2 pertanyaan. Adapun lelaki pengembara ini kalau tidak salah coba dicek. Ya. 85 kalau enggak saya. Ini tentang yani Qarnain. Wa yus'alunaka an Dzul Qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikrah. Ayat yang keberapa itu, Mas? Ada yang bisa membaca, lihat enggak? Saya lupa itu. 83, 85 apa? Wa yas'alunaka an Dzul Qarnain. Coba dilihat lagi di bawah itu. Di bawah? 83 berarti ya, bukan 85. Taib. Berarti 83. Ini juga berurutan. Setelah yani kisah Ashabul Kahfi, nanti di akhir-akhir ada kisah tentang Dzulqarnain dan seterusnya. Mulai 83 dan seterusnya. Waduh, berarti ini sudah kuat banget ini. 2 pertanyaan mampu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Menyisakan yani 1 tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Isra. Terpisah di ayat yang ke-85 lah ini. Coba dicek, kadang-kadang terbalik. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Isra ayat 85 kalau enggak salah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka bertanya tentang ruh, ya sudah jawab saja Muhammad. Qulir ruhu min amri yani rabbi. Ruh itu hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita meyakini ruh itu ada. Tapi hakikatnya seperti apa? Yang lagi viral itu sekarang dibahas tentang apanya itu? Nama, yakni ruh setiap, yakni manusia. Ya, katanya bisa ada orang yang tahu karena ruhnya itu punya nama-nama sendiri. Setiap manusia itu berbeda-beda. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Betul 85? Baik. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika 3 pertanyaan ini mampu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kan sekali lagi gagal total lagi. Ya, sudah dengan hujah pas-pasan gagal, belajar kepada orang Yahudi juga gagal. Pertanyaannya, apakah dengan kisah ini mereka masuk Islam? Ya tidak. Ya ini sekali lagi, kalau orang kafir Quraisy lebih kepada mentok inna wajadna aba'ana. Tradisi itu berat sekali. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuturkan ya tradisi. Ya, asalkan itu menyelisih syariat ya. Karena enggak semua tradisi juga menyimpang dari yakni syariat. Budaya selama tidak menyimpang enggak ada masalah. Ya, jamaah kita ada yang pakai sarung.
Ya, zamannya Nabi SAW nggak ada yang pakai yani sarung, pakai peci hitam ini. Ada, barangkali dulu pernah Abu Lahab atau Abu Jahal pakai peci hitam, nggak ada zaman dulu itu. Ya, anggap saja ini adalah bagian dari budaya Melayu misalnya, yang serumpun ya, beberapa negara misalnya. Kalau ini bukan sesuatu yang menyelisih, nggak ada masalah. Tapi kata Ibnu Qayyim, satu faktor penghalang terbesar seseorang itu bisa menerima hidayah. Ingat, ini penting, itu adalah ketika mereka tetap bersikukuh mempertahankan tradisi yang menyimpang dari syariat yang Islam. Itu yang paling berat sekali. Ya, dan itulah yang terjadi pada orang-orang kafir yakni Quraisy. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani meskipun mereka punya kitab suci, punya alasan yang lain, bukan tradisi yang mereka pertahankan, tapi apa? Hasad, iri dengki. Kok ya ternyata Muhammad sing dadi? Kok bukan dari garis keturunan yakni Ishak? Ya. Hasad pun sekali lagi ditambah dengan al-kibr yaitu sombong, apalagi ujub. Kalau sudah satu paket ini pun menjadi faktor penghalang terbesar yakni juga seseorang itu bisa menerima yakni hidayah. Kadang-kadang susah. Kalau sudah hasad, apapun yakni kebenaran itu sudah kelihatan apa Pak? Lewo-lewo apa Pak? Terang benderang ya Pak, seperti itu. Itu kalau sudah hasad nggak akan diterima. Sekalipun teman yakni sendiri, kalau sudah dari awal hasad sesama dai, sesama pemilik yayasan, ya, kemudian sesama punya sekolah dan pondok, kalau sudah hasad apapun tak akan yang diterima. Nah ini masalah. Apalagi kemudian ditambah dengan penyakit kiber, sombong, ya sudah selesai. Aba wastakbar. Ingatlah dengan kisahnya Nabi Adam dengan siapa? Ya, atau siapa? Iblis. Aba wastakbar. Gara-gara fakot aba, enggan, istikbar, kiber, sampai menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi yakni Adam. Hati-hati. Ini adalah dua hal yang bisa menjadi faktor penghalang terbesar seseorang bisa mendapatkan hidayah. Baik, kita kembali ke masalah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yakni kisah secara umum yang menjadi sebab nuzul. Disebutkan oleh seorang ahli tafsir, yakni salah satunya adalah Ibnu Asyur, ya, At-Tahir Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, pun demikian dengan Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbab yakni An-Nuzul. Cuma di sini ada satu catatan dari beberapa ulama ahli hadis. Kisah ini masyhur yakni sekali. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, disebutkan dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul, ya, tapi ada yang menyayangkan riwayat Ibnu Abbas ini terindikasi ada satu perawi yang dikatakan majhul. Majhul itu nonem, nggak tahu siapa dia. Tapi wallahu taala alam yani bisawab, tapi sebagian yang mengatakan bahwasanya kisah ini dan riwayat ini yani masyhur. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang pertama yang ingin kita sampaikan. Tentang yani sabab, yani turunnya surat Al-Kahfi, terutama adalah kisah apa? Al-Kahfi itu sendiri, kemudian Dzulqarnain, sedangkan Ar-Ruh ini terpisah dengan surat yang lain, yaitu surat Al-Isra ayat 25. Yang kedua, kita akan membahas tentang sedikit bahasa kita mungkin CV ya, atau tafsir yani sajalah. Yani tafsir Ashabul Kahfi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, am hasibta anna ashabal kahfi. Kita akan mengulas. Ashab ini kan berarti pelakunya. Siapa mereka, jumlahnya berapa, nasabnya dari mana, tinggal di masa apa, siapa teman, ya, mereka semua. Al-Kahfi, ya, di mana letak saat ini Al-Kahfi. Nah ini kita akan bagi kalau tidak ada udzur, ya, ada 6 poin penting yang ingin kita sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa ashab itu artinya apa? Pemilik atau orang yang menempati, karena dinisbatkan kepada kahfi. Kahfi itu artinya apa? Yani gua. Makanya para ulama ahli tafsir sepakat kahfi secara bahasa itu adalah al-ghar. Makanya kalau ada yang umroh kemudian ada tambahan wisata religi, bisa mengunjungi dan menapak tilasi proses pertama kali Nabi SAW bertahanus, itu ada tulisannya, bukan kahfi tapi ghar. Ghar itu artinya apa? Gua. Hira. Ghar hira. Makanya para ulama tafsir mengatakan al-kahfi itu adalah al-ghar al-muttasa.
Jadi gua yang yakni luas, ya. Jadi ada kemungkinan besar memang gua ini lebih luas daripada gharnya yang dahulu pernah ditempati oleh Nabi SAW, yaitu yang kita kenal dengan gua yakni Hira, lebih kecil. Makanya kan ada yang sekarang itu dibuat semacam mirip aplikasi 3D kalau nggak salah itu. Barangkali ada di antara jamaah yang punya. Jadi kita bisa melihat lebih dekat yakni dari 3 dimensi ya gua yakni Hira. Pun demikian juga ada aplikasi itu ditujukan untuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram pun yakni ada. Tapi kita kembali kepada kahfi. Jadi al-kahfi itu adalah arghol al-muttasa. Berarti kalau kita katakan gua ini luas, kemungkinan besar yang nempati di situ berarti bisa untuk jumlah manusia yang cukup yakni banyak. Lain nanti kita akan yakni bahas di ashab. Nah di sini ada 6 yang insya Allah kalau nggak ada udzur kita akan yakni bahas. Yang pertama adalah jumlah dulu. Ya, di sini ternyata ada silang pendapat. Ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan yakni 7 orang. Ya, ini memang tidak luput yakni dari silang pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ya, al-kahfi kalau melihat luas, ashab itu berarti dalam bentuk plural, artinya jamak. Ya, ini lebih dari yang 3. Lah, lebih dari 2. Lah, tapi ketika ditelusuri lagi, kalau memang ini bentuknya jamak, terus berapa? Ada mengatakan 5, ada mengatakan yakni 7. Ya. Tapi sebenarnya yang mengatakan 5, 7 bahkan ada yang mengatakan lebih dari situ itu memang belum ada dalil yang valid. Hanya saja pendapat yang rajih menurut yakni para ulama, Allahu taala alam, itu kisaran 3 sampai 10. Ada yang mengatakan demikian. Ya sudah, itu saja. Kenapa yang demikian? Ini didukung yakni dengan ayat surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman setelah ayat ini apa? Id awal yakni fityah. Lah ini adalah kuncinya. Fityatun. Fityatun ini kata beberapa ulama tafsir ini kalau kita kaitkan dengan ilmu nahwunya itu masuk jamak yakni killah. Ya. Taib. Jamak killah yakni jamak dirahmati Allah. Jamak killah itu kalau kita lihat ya, biasanya itu kan ada bentuk mufrad 1. Kalau jamak itu ada jamak killah dan ada jamak kasroh. Kalau jamak killah itu sedikit. Kalau jamak kasroh itu banyak kuantitasnya. Lah, kalau kita perhatikan fata itu 1 pemuda. Kalau 2 fatayan. Kalau lebih dari 3, lebih dari 2 apa? Terkadang fityah dan terkadang fityan. Sedangkan yang dipakai pilihan diksinya oleh Al-Qur'an itu ternyata yang fityah. Dan kalau kita tarik fityah itu masuk jamak killah. Dan jamak killah itu kisaran 3 sampai 10. Sampai di sini paham? Nah, disinilah kemudian sebagian ulama tafsir, ya wes lah, daripada kita ngomong 5, 4, yakni 7 dan lain sebagainya, ya sudah. Kembali kepada hukum asalnya, Al-Quran menggunakan diksi fityatun dan bukan fityan. Padahal ini ada 2 jamaknya bentuknya. Nah, sedangkan fityah itu menurut beberapa para ahli bahasa itu dinamakan sebagai jamak killah sedikit. Dan jamak killah itu ada mengatakan kisaran 3 sampai 10. Itu yang kita pakai sebagai acuan. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, dari ayat yang ke-10 inilah kemudian para ulama mengatakan 1 ya, berarti mereka adalah yakni pemuda. Bukan orang-orang dan bukan anak-anak. Yang kedua, jumlah mereka minim. Ya, bahasanya sedikit karena meskipun ini kan lebih banyak ini dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk. Nanti kita akan lihat tinggalnya di mana mereka. Itu tentu kisaran 3 sampai 10 itu tergolong apa? Ya, ini sedikit. Kemudian yang ketiga,
nanti kita akan lihat mereka adalah orang-orang yang minim pengalaman. Dari mana mereka mengatakan yang demikian? Para ulama tafsir ini mengaitkan dengan kondisi mereka yang akhirnya harus menyendiri, harus mengasingkan diri, dan itu dibuktikan dengan ayat yang ke-10 nanti insyaallah kita akan bahas. It awal fityatu ilal kahfi faqalu apa? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana. Lah, ini adalah salah satu bukti ketika mereka sendiri seakan-akan belum yakin ya dengan kondisi nantinya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, karena memang dikaitkan dengan pemuda. Biasanya pemuda itu kan belum mateng banget, ya. Makanya di sini ada masih rasa kekhawatiran, ketakutan yang akhirnya ya setelah daripada nanti kita diteror, diintimidasi, kita pun bisa diancam dibunuh, mereka mengasingkan diri di gua. Maka ini adalah kesimpulan, ya mereka masih pemuda dibuktikan dengan ayat yang 10 ada kata-kata fityah, berarti bukan orang tua dan bukan anak-anak, jumlah mereka minim kisaran 3-10 dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang mereka adalah penyembah berhala sedikit sekali. Plus mereka juga masih minim pengalaman. Nanti bisa kita lanjutkan di ayat yang ke-10 insyaallah taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pemuda ini ditemani oleh anjing. Ya. Lah di sini ada di dalam surat Al-Kahfi ayat berapa itu? Kalau enggak salah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala firman di tengah-tengah itu wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Berarti dalam kisah ini ya pemuda Al-Kahfi ini tidak sendirian. Ditemani oleh apa? Ya ini anjing. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya anjing ini punya nama. Namanya Khumron. Maaf kalau di sini ada yang namanya Khumron, saya mohon maaf sekali lah. Enggak ada yang insyaallah ya. Taib, sebagian asar dan riwayat menunjukkan bahwasanya anjing ini sepakat jumlahnya 1. Ya, berbeda dengan jumlah Ashabul Kahfi. Karena Al-Qur'an mengatakan wa kalbuhum. Kalbun berarti 1, ya. Cuma untuk masalah nama masih silang pendapat. Ada yang mengatakan Khumron. Taib. Kemudian yang ketiga, tentang Ashab Al-Kahfi. Apa itu? Mengenai agama ya yang mereka anut. Kita yakin mereka adalah orang yang beriman. Karena keimanan ini yang selalu dipegang teguh, yang akhirnya mereka mengasingkan diri supaya tidak terkena teror dan intimidasi dari agama resmi yang dianut oleh penduduk dan raja yang hidup kala itu. Kita percaya mereka adalah orang yang beriman. Ya. Cuma ya di sini muncul pertanyaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah agama yang mereka anut ini adalah agama Nasraniyah yang sudah ada kontaminasi dengan masuknya beberapa pasal-pasal, ayat-ayat buatan manusia, buatan Paulus dan lain sebagainya, ataukah mereka ini pure, masih murni mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya mengikuti agama Nasraniyah. Nanti saya akan jelaskan. Loh, agama Nasraniyah itu apa? Dan yang kedua, masih mengikuti ajaran siapa? Isa alaihissalam. Loh, apakah bukannya sama antara Nasraniyah dengan agama atau ajaran Isa alaihissalam? Para ulama menyebutkan Nasraniyah ini adalah Kristen. Ya, sedikit untuk menjelaskan hal ini, seorang guru besar ilmu usuluddin atau ilmu akidah, Dr. Ahmad Al-Qadhi di Jami'atul Qasim itu punya ulasan bagus. Di mana dalam satu artikelnya beliau membantah sebagian syubhat yang itu seringkali kaum muslimin terjerat dengan syubhat ini.
Ketika mereka mendefinisikan bahwasanya agama Nasraniyah, agama Yahudiyah, dengan agama Nasraniyah itu adalah definisinya agama yang dulu di bawah siapa? Isa. Sedangkan agama Yahudiyah itu adalah agama yang dahulu, kata beliau, ini adalah syubhat. Definisi ini adalah fatal yani sekali kalau kita yani imani dan percayai. Karena sebenarnya Nabi Isa pun demikian dengan Nabi Muhammad, pun demikian Nabi Musa alaihissalam, kata Rasulullah SAW, ummahatum syatta wa dinuhum yani wahid. Jadi agama ajarannya sama, yaitu Islam. Seluruh yani para nabi itu membawa ajaran sama, yaitu Islam. Adapun yang agama Nasraniyah, ini sedikit ya, ini kita keluar yani dari tema ini dulu. Sedangkan agama Nasraniyah, agama Yahudiyah ini adalah agama buatan manusia. Makanya kalau seandainya kita dapatkan definisi apa itu agama Nasraniyah, adalah agama yang memang dibuat oleh manusia atau agama yang sudah mengalami proses pencampur adukan atau penyimpangan dari ajaran asal yang dahulu pernah dibawa oleh Nabi Isa. Yahudiyah pun demikian, kita mengatakan demikian. Ya, ada ulasan yang bagus yakni dari Dr. Ahmad Al-Qadi ini, bantahan kepada sebagian orang yang masih ya berkutat yakni dengan syubhat definisi Nasraniyah dan yakni Yahudiyah. Ya, karena makanya di dalam yakni sebuah riwayat, dalam sebuah ayat kan disebutkan kan, makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifam muslimah. Karena Yahudiyah ini adalah buatan manusia, istilah buatan agama baru. Ya, kalau dikatakan bagaimana ajaran Nabi Isa, Islam sama syariatnya dengan kita, hanya saja nanti mengalami beberapa apa? Penyempurnaan. Baik. Lah, ini kita kembali ke sini. Ada yang mengatakan Nasraniyah. Berarti ini adalah orang-orang ini, pemuda Kahfi ini hidup yakni pasca agama Nasrani atau mila Nasrani sudah dibentuk. Agama ini sudah mulai eksis. Tapi kalau kita katakan masih mengikuti ajaran Isa, ya berarti mereka ini adalah para pengikut yang di dalam Al-Quran disebut apa? Pengikut setia Nabi Isa apa? Yani Hawariyun. Jadi tahu sekarang perbedaannya ya. Nasraniyah dengan ajaran murni yang masih dibawa oleh Nabi Isa. Karena agama Nabi Isa, ajaran dibawa Nabi Isa, ajaran yang sama dengan yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini ada dua pendapat. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah lebih condong dengan pendapat yang ini. Sedangkan ini adalah pendapat yang lemah. Nah sekarang kita akan jelaskan. Kenapa Ibnu Katsir rahimahullah, beliau seorang mufassir plus beliau juga seorang ahli apa? Yani sirah. Dia kan punya kitab kan Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, beliau lebih condong bahwasanya Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang masih lurus. Orang-orang yang masih mencintai, mempertahankan dan menerapkan ajaran murni dari Nabi Isa alaihissalam. Masih garis lurus ini ya. Orang-orang ini Ashabul Kahfi. Kenapa demikian ya nih jamaah? Lah subhanallah ya, analisanya Ibnu Katsir ini luar biasa. Beliau mengaitkan dengan apa? Dengan kisah ini. Ya. Ya, dia mengisahkan dengan yakni kisah ini afwan. Dengan kisah ini. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau seandainya Ashabul Kahfi ini hidup jauh. Jadi agama Nasrani ini kan agama bentukan baru kan. Beberapa abad baru kemudian dibentuk. Plus demikian kitab Injil pun mulai ditulis. Berarti sudah dianggap dalam bahasa hadis mungko tik sanatnya apa terputus, nggak tahu mbuh seperti apa. Beda dengan proses pembukuan Al-Quran. Lah kata Ibnu Katsir rahimahullah, coba kita lihat perhatikan kembali. Ya. Kan gini, kita kembali lagi. Kisahnya Ashabul Kahfi ini dicantumkan di dalam kitab Taurat. Ya. Berarti kisahnya ini masih fresh. Ya. Berarti apa tentang biografi, tempat, jumlah, meskipun masih silang pendapat,
bahwasanya mereka pemuda dan bukan orang tua, berarti ini masih pure, masih murni dengan kisah yang sama sebagaimana yang termaktub di dalam ajaran Nabi Isa. Tapi kalau seandainya orang-orang Ashabul Kahfi ini ternyata agamanya itu adalah Millah Nasraniyah, bisa dijamin sudah banyak yang namanya apa? Penyimpangan. Ya, makanya ini adalah hasil dari analisanya Ibnu Katsir, lebih condong mereka masih pure. Makanya persis apa yang disampaikan karakter-karakter di dalam Al-Qur'an dengan kisah yang dicantumkan dalam kitab Taurat itu masih ada sama. Berarti mereka adalah orang-orang yang masih murni mengikuti ajaran Nabi Isa. Kita akan lanjutkan 3 poin selanjutnya insyaallah taala setelah adzan. Tafadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedikit kembali ke pembahasan ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih dulu mana? Kalau seandainya kita katakan Ashabul Kahfi ini mengikuti ajaran pure masih Nabi Isa alaihissalam, dengan kalau kita katakan Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang menganut Millah Nasraniyah. Lebih dulu mana masanya? 1 apa 2? Masanya lebih dulu. Lebih lama mana? Yang kedua tentunya. Nah di sini Ibnu Katsir mengatakan kalau seandainya Nasrani ini kan baru berabad-abad. Itu kalau seandainya Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya mereka itu penganut agama Nasrani ya, otomatis nggak akan muncul dalam kitab apa? Taurat. Karena kitab Taurat itu kan masih murni, gak akan membahas tentang agama nanti muncul agama Nasrani karena Taurat itu lebih dulu. Ya, dan itu adalah wahyu kala itu. Dan tahu tentang Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang masih pure mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah, inilah hasil analisa dari Ibnu Katsir yang beliau lebih merojihkan bahwa Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang masih lurus dengan ajaran murni Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, ini hidup di masa siapa? Ada yang mengatakan hidup pokoknya pasca diangkatnya, ini semuanya sepakat. Nabi siapa? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak meninggal, tidak wafat, tapi apa? Barrafa Allah. Dan itu hidup di raja Romawi. Ada yang mengatakan rajanya Dicyanus dalam beberapa buku-buku sejarah. Intinya hidup dalam masa-masa kerajaan Romawi, dan kita tahu raja-raja Romawi ini adalah raja-raja yang punya kekuatan dan power untuk mewajibkan seluruh rakyatnya mengikuti agama Nasraniyah, bukan apa? Ajaran pure Nabi Isa. Coba kita gali lagi tentang kerajaan Romawi. Makanya kalau kita lihat jamaah dirahmati Allah, mulai dari pertama munculnya agama Nasraniyah ini memang kental sekali unsur apa? Politisnya. Sampai ketika pembukuan apa? Injil pun sejarah fakta sudah membuktikan akan hal itu. Peran dari raja, dari kerajaan itu kental sekali dalam menerapkan hal ini. Termasuk ketika adanya konseli atau dalam bahasa kita muktamar untuk merubah, mengamandemen, kemudian mengganti peran kerajaan itu sangat dominan sekali. Nah di sini akhirnya mereka yang masih lurus ini nggak kuat. Mereka butuh apa? Perlindungan, pembelaan. Tapi siapa yang membela? Karena memang minim sekali, jumlahnya sedikit. Apalagi pengalamannya juga nggak terlalu banyak. Maka disinilah kemudian menjadikan alasan mereka mengasingkan diri di gua, demi untuk mempertahankan keyakinan mereka. Yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai nasab. Nasab pemuda ini juga silang pendapat. Ada yang mengatakan beliau adalah
mereka ini adalah anak dari raja yakni kafir, jadi seorang raja. Ada yang mengatakan bukan, mereka adalah anak dari yakni seorang tokoh yang dihormati di masa kerajaan Romawi yang dipimpin oleh raja kala itu, yaitu Dikianus. Jadi antara dua ini. Ada yang mengatakan mereka adalah anak-anak raja, berarti kan nggak sembarangan ya. Ada yang mengatakan enggak, mereka bukan anak raja, tapi putra dari orang yang ditokohkan, yang amat dihormati di masyarakatnya. Allahu ta'ala alam. Ya cuma itu. Karena tidak ada pendapat yang rojih. Kemudian jamaah dirahmati Allah subhanahu. Ini sudah keberapa ini? Kelima. Untuk CV ashab ini sudah selesai. Ada 5. Sedangkan Al-Kahfi ini kita akan bahas mengenai letak secara geografisnya. Di mana letaknya Al-Kahfi ini? Otomatis dengan kita mengetahui seandainya nanti terbukti tahu letak geografisnya, berarti kita akan tahu di negara mana Ashabul Kahfi ini berdomisili atau tinggal. Tapi amat sangat disayangkan sekali. Hingga saat ini kita sampaikan. Hingga tahun 2000-an ini, padahal ini sudah berabad-abad yang lalu ya. Itu belum ada kata sepakat mengenai gua tempat tinggal di mana mereka dahulu mengasingkan diri. Ya. Di beberapa hasil analisa para ulama hingga saat ini sampai tahun 2000-an itu sekitar ada 5 tempat yang diklaim. Ya. Karena semua tempat di situ memiliki gua, dan dianggap gua itu adalah sekali lagi ya semacam ada situs, ngerti situs ya, bukan situs saat ini ya, situs atau prasasti atau apalah yang kemudian dikait-kaitkan dengan gua dan situs Ashabul Kahfi yang ceritanya sudah masyhur. Saya katakan masyhur kenapa? Tidak hanya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Sekali lagi kisah ini juga sudah ada dalam Taurat yang kita kenal dengan perjanjian lama sebenarnya. Nah di sini ada 5 tempat yang diklaim. Yang pertama itu di Turki. Ada yang mengatakan di Turki. Ya di daerah ada pegunungan yakni Efesus. Di sana itu ada semacam gua. Dipercaya itu adalah gua Ashabul Kahfi yakni dahulu. Taib. Ada yang mengatakan bukan. Ada namanya gua Al-Batra namanya. Al-Batra itu saat ini berada di Palestina. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Dan itu dipercaya juga oleh sebagian sejarawan, rata-rata adalah para arkeolog. Apakah semua sepakat? Tidak. Saya nggak tahu. Banyaknya ini karena faktor apa? Politis. Wallahu taala alam yani bisawab. Karena saya teringat dengan tahu kaumnya Nabi Soleh, apa namanya? Samud wa Ad. Wa ila Samud aqahum wa ila Adin aqahum Hud. Jadi kalau dalam surat Al-A'raf, wa ila Ad, kepada Ad aqahum siapa? Hud. Wa ila Samud aqahum Salihah. Nah, sedikit bercerita mengenai hal ini ya. Nabi Soleh alaihissalam kan diutus kepada kaumnya, yaitu apa? Samud. Saat ini kan ada 2 negara yang mengklaim, dan kedua negara ini juga mendaftarkan ke UNESCO sebagai heritage, ya, sebagai warisan, sebagai bahasa kita apa namanya Pak? Kalau Borobudur dulu masuk apa? 7, yakni keajaiban, ya seperti itu. Itu sudah didaftarkan sama-sama. Dan semua mengaitkan dengan apa? Kaumnya Nabi yakni Soleh alaihissalam itu Samud. Yang pertama adalah Jordania, dan yang satu adalah Saudi Arabia sendiri. Karena secara peninggalan situsnya itu memang ada. Karena dalam riwayat Tabuk ini kan berada di perbatasan dengan negara apa? Jordania. Di Jordania di perbatasan dengan Saudi itu ada situs dan peninggalannya. Di Saudi daerah Tabuk, dalam perang Tabuk, kalau kita belajar sejarah, itu kan Tabuk itu ya masih daerah perbatasan yang dimasuk negara yakni Saudi. Dan itu ada. Ya, akhirnya kedua-duanya juga didaftarkan. Dan saya nggak tahu, ya meskipun para ulama lebih banyak mengatakan bahwasanya
kaumnya Tsamud ada di negara Saudi Arabia, tepatnya saat ini adalah di daerah Tabuk ya, karena ada dalil dan hadisnya. Kita lanjutkan. Ini pun yang banyak sekali. Al-Batra Palestina, ada yang mengatakan di Jordania. Mengklaim ini juga di sana ada perbukitan dan ada apa? Yani gua. Ada yang keempat, ya. Ada yang mengatakan yani tidak di sini tapi di Eropa Utara. Ya. Yang dikenal dengan Skandinavia. Ada yang mengatakan di Eropa Utara, di Skandinavia. Itu ya sekali lagi para arkeolognya juga tentunya ada bukti, tapi nggak tahu bukti ini valid atau enggak. Yang penting dikait-kaitkan yani dengan itu kok ya rodok cocok. Ya sudah, akhirnya kemudian muncul lagi klaim. Ya sama juga kalau kita berbicara tentang apa namanya itu Pak? Bahteranya Nabi siapa? Nabi Nuh. Yani coba saat ini itu kan klaim-klaimnya semua. Oh ada di sini negaranya, ada dan lain sebagainya. Taib. Jadi negara Turki, ada negara yakni Palestina, ada negara yakni Jordania, ada negara yakni Eropa, yang satu saya lupa. Ya, karena ini nggak menutup kemungkinan. Saya juga khawatir karena Indonesia juga punya arkeolog ini juga. Lawang Nabi Sulaiman juga pernah diklaim keturunan apa Pak? Keturunan yakni Jawa. Ya, karena hampir yakni semua orang Jawa itu biasanya diawali dengan su. Itu sudah viral loh ya Pak ya. Nanti bisa dilihat itu ya. Yani Soekarno, Soeharto, Sulaiman, oh berarti udah Jawa ini. Ya, adapun yani tentang yani kisahnya Sabak kerajaan ada di Jawa Tengah itu. Ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya itu intermezzo ya ini saja, tapi gambaran ini nggak akan selesai yani pada angka 4 atau 5 dan pasti akan bermunculan. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi letak masih diperselisihkan. Nasab pun adanya ini lepas, sudah nggak ada pendapat yang rajih. Hidup di masa ini semuanya sepakat ya pasca diangkatnya Nabi Isa. Ya, dan ini sepakat alhamdulillah dapat informasi kurang jelas ya. Ya, itu di raja Romawi namanya Dikianus ya. Kemudian apa kena airnya. Taib. Sedangkan agama meskipun ada silang pendapat, alhamdulillah Ibnu Katsir ya, alhamdulillah memberikan sumbangsi dan kontribusinya untuk memecahkan yakni masalah yang diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Alhamdulillah beliau adalah atau orang-orang ini masih lurus. Kemudian masalah anjing sepakat satu untuk nama masih diperselisihkan meskipun ada athar yang mengatakan kumron. Adapun ini pemuda, jumlahnya silang pendapat, tapi rajih antara 3 sampai yakni 10. Lah di sini kemudian saya ingin menjelaskan yang ketiga. Ini kan satu tadi ya tentang sabab nuzul, yang kedua tentang CV biografinya, yang ketiga sebab sudah enak ya. Sebab ya minimnya ya data tentang ashabul yani kahfi, atau dengan kata lain beberapa ulama tafsir semisal Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad ya Amin Asy-Syinkiti dalam tafsirnya Abdaul Bayan itu, kenapa sih data ini disembunyikan oleh Allah? Kok tidak diekspos, tidak disebar dengan begitu gamblang, tidak dijabarkan biar kita itu tahu jumlahnya berapa, nama anjingnya valid apa enggak, tinggal di mana saat ini itu ya, letak geografisnya di mana. Gua Hira jelas kan? Gua Thur di tempatnya di mana, ada peninggalannya jelas seperti itu. Lah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab minimnya data yang kita dapatkan? Atau dengan kata lain para ulama tafsir itu mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan atau yang benar-benar menyembunyikan data ini? Kok tidak diekspos secara besar, yakni besar-besaran? Ya. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh yani Utsaimin itu mengatakan yakni ada yakni 2 alasan. Yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullahu yani ta'ala, karena
data tentang letak geografisnya, kemudian tentang apa tadi? Biografinya, ini tidak dianggap tidak penting. Sudah simpel. Ini adalah sebab yang pertama katanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Karena ini tidak penting bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui apa? Yani hambanya. Loh, tapi kok kita sebutkan ini? Iya, supaya ada wawasan, memperkaya cakrawala keislaman kita seperti ini loh. Ya, menurut para ahli tafsirnya. Karena suatu saat nanti kalau kita membaca, oh ini persis ya dulu yang pernah disampaikan. Tapi tidak luput dari apa? Silang pendapat yang ini tadi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah sesuatu yang tidak penting bagi manusia, bagi hamba. Dan kita tahu, ya, kalau seandainya itu penting, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menutup-nutupi yakni sesuatu yang penting. Berarti kalau penting kan berarti bermaslahat untuk yakni manusia. Tapi karena nggak penting kata Syekh Utsaimin, makanya nggak diekspos. Kita susah untuk mendapatkan datanya. Ya ini susah, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, karena terutama letak geografisnya ini itu tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara ibadah. Ya. Nggak ada kaitannya, tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara ubudiyah atau ibadah. Makanya nggak penting. Ya. Kalau seandainya ini kaitannya ada dengan ibadah, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya. Maka disinilah kebalikannya sekarang. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kalau memang suatu saat nanti kita mengklaim itu ada di Turki, maka gua itu pun bukan termasuk tempat yang layak untuk diibadahi. Karena bukan yakni tempat untuk beribadah. Loh, ini kan tempat bersejarah. Dahulu mereka di situ, seandainya ya kita klaimnya di sini, mereka tinggal di situ sampai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun dan sebagainya. Iya. Tapi sekali lagi, ketika data yang lain itu tidak kita dapatkan secara komprehensif, menyeluruh dari seluruh yakni CV sampai letak geografinya, itu menunjukkan ini tidak penting bagi kita. Ya. Dan yang kedua memang tidak ada kaitannya dengan perkara yakni ibadah. Nah, ini persis yakni dengan jawaban yang pernah diutarakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya tentang boleh enggak berziarah ke gua yakni Hira. Syekh Utsaimin rahimahullah taala sadar betul, terutama bagi orang-orang non Arab atau non Saudi, kayaknya kurang lengkap gitu loh. Kalau umroh ya tanpa ada yang namanya city tour atau bahasa kita apa, wisata yakni religi, kayaknya kurang lengkap lah. Bisa tahu ke sana atau naik ke sana dan lain sebagainya. Apalagi kalau seandainya nggak selfie, wah ini kurang ini. Ya, biasanya orang-orang seperti itu tahu kebiasaan. Tidak hanya orang Indonesia, ya, non Saudi pun menjadi banyak memanfaatkan city tour ini untuk seperti itulah. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya ada dua. Kalau seandainya gua Hira ini ketika dikunjungi, diziarahi dengan keyakinan bahwasanya ini adalah tempat yang perlu kita ibadahi, kita kunjungi, kita kultuskan, maka berarti kata Syekh Utsaimin, ya, ziarahnya ini terlarang. Ya, bahkan ini adalah sebagai bentuk ziarah kufriyah. Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Kita kembali kepada hukum asal. Meskipun kita tahu letaknya, tapi kata Syekh Utsaimin ini tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Misalnya kita ke sana kemudian kita sholat yakni dulu 2 rakaat, 3 rakaat, nggak ada syariatnya sama sekali. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seandainya itu adalah perkara yang ibadah, pasti banyak riwayat. Ya, pasti yakni banyak para sahabat berbondong-bondong ketika mau ke Makkah, mau umroh, pasti mereka lebih dulu untuk memberikan contoh kepada yakni kita, mereka berkunjung ke sana, mereka sholat. Tapi kenyataannya enggak pernah kita dapati satu pun riwayat dari para sahabat, para tabiin pun demikian dengan para tabiin, karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, nah, adapun Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, Syekh Amin Asy-Syinkiti, Syingkit itu dari Mauritania, itu bahasa Latinnya ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu yani Syingkit ya. Kalau bahasa Latinnya itu adalah
Mauritania. Sama dengan Maroko. Ya, Maroko itu bahasa Latinnya. Dan bahasa Indonesia juga Maroko sih. Kalau bahasa Arabnya apa? Ya. Jangan Maruku misalnya. Dipas-paskan seperti apa? Yani Arab. Enggak sama sekali, jauh. Ya, Maroko bahasa Arabnya Al-Maghrib. Loh, Maghrib kan Maghrib Ustaz. Makanya jangan salah. Jadi kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Mauritania tapi kemudian jadi apa? Singkit, ya seperti itu. Baik, intinya Syekh Muhammad Amin Singkiti ini adalah seorang pakar ahli tafsir abad ini dengan karangan kitabnya yang amat masyhur Adwaul Bayan. Tapi dia anti mainstream. Bahasanya sekarang itu beda dengan apa yang ya diyakini oleh beberapa ahli tafsir yang lain, termasuk adalah Thahir yakni Ibnu Asyur. Beliau mengatakan, apa sih alasannya Allah Subhanahu wa taala ya menyembunyikan data Ashabul Yani Kahfi ini? Apa ya jawaban dari Syekh Muhammad Amin Singkiti? Ya, hampir sama dengan jawaban yang pertama, itu tidak penting. Ya, itu tidak penting ya bagi kita untuk kita ketahui. Kemudian hal yang kedua, ya, sampai dia mengklaim, yakni beliau mengklaim bahwasanya seluruh riwayat tentang biografi, letak dan sebagainya, hadisnya itu apa? Yani dhaif. Ya. Makanya sampai dia mengatakan, oleh karena itu di dalam tafsirku katanya, ketika beliau menyusun tafsir surat Al-Kahfi itu enggak menyebutkan ini sama sekali, sudah selesai. Karena seluruh riwayat menurut hasil analisanya beliau, ya hasil penelitian yang beliau, seluruh riwayatnya apa? Yani dhaif. Kalau dhaif yani ngapain? Dicantumkan dalam tafsir yani saya. Ya, intinya ada beberapa alasan, tapi ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin terutama tidak ada kaitannya dengan amrul ibadah ini penting sekali. Karena biasanya orang itu kan yani muncul ada rasa gimana gitu ya. Kalau seandainya ada situs yani peninggalan yang itu dikaitkan dengan orang-orang soleh sebelumnya. Padahal para ulama sudah menyatakan hati-hati, ini adalah celah terkecil yang bisa menyeret suatu saat nanti kita kepada apa? Yang kesyirikan loh. Hati-hati dengan itu semua. Nanti bisa dilihat dalam tafsir surat Nuh. Ya, makanya awwalu yani syirkin. Ya. Kesyirikan pertama kali, dan itu adalah jendela pertama, pintu pertama terjadi di atas muka bumi ini. Itu terjadi di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya apa? Al-ghuluwu fis yani salihin. Yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh, berlebih-lebihan terhadap tempat yang dikultuskan. Akhirnya kemudian dibuatlah, jadi tempat itu dikasih kiswalah, dikasih ini. Ini adalah awal al-ghulu. Pun demikian dengan kesyirikan pertama kali terjadi di atas muka bumi ini adalah al-ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ya subhanallah ya, siapa sangka kita bisa merasakan hal yang sama, sebab yang sama ketika kita berada di masyarakat kita. Itu bisa kita rasakan sebenarnya. Nanti bisa dilihat, yakni kisahnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yakni Suwa, yakni Ya'uth, Yahuk. Itu adalah nama-nama orang soleh. Ketika meninggal, ya ini syaitan merayu, menggoda. Ya, mbok yo di gambar untuk mengenang, sebagai bentuk kita itu mengenalkan. Loh sudah pinter ya, arahnya ke sana. Ini loh ya, bapak bangsa kita ya punya jasa besar kepada kita supaya anak-anak kita itu kenal, dibuatkan fotonya, dibuatkan gambarnya. 10 tahun, 30 tahun setan itu lebih sabar daripada kita. Ya, ketika kita sudah meninggal ya ini semua, datang masa setelahnya. Mosok sih kok cuma digambar tok, mbok ya dibuat replika, biar kelihatan gitu loh maksudnya. Ya ditaruh di pojok tengah atau di pucuk ya gunung biar kelihatan sing gede sekalian. Ya dibiarkan ceret. Itu ada di dalam tafsir yani surat Nuh. Akhirnya kemudian ketika semakin orang-orang itu jauh dari nilai-nilai agama, apa yang terjadi? Nganggur kasihan. Mbok ya dikei apa? Sajen, kayak apa? Yon jaluk-jaluk lah, minta.
Ya sampai sekarang. Ya, dan itu adalah proses dan itu berlanjut dari tahun ke tahun, dan itu pertama kali sebab pertama dan pintu pertama terjadi kesyirikan di muka bumi ini adalah al-ghuluw yani fis sholihin. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu kan selalu mengingatkan kepada kaumnya, ya Alkitab, la taglu fi dinikum, jangan engkau fanatis, jangan engkau berlebihan, karena ini adalah yani pintu syubhat yani pertama, nantinya engkau terjumus ke dalam kesyirikan. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yani sebab ketiga. Jadi ada seperti ini. Yang keempat, mana tadi? Gak kelihatan ya Pak ya. Yang keempat ini adalah tentang ar-raqim. Ya, ar-raqim. Am hasibta anna ashabal kafi war-raqimi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini adalah ar-raqim. Apa itu ar-raqim di sini, coba? Ya. Diterjemahnya gimana? Maaf, diterjemahan mushaf ya ini gimana, coba? Ar-raqim juga atau ada terjemahannya? Ar-raqim gitu aja. Tayyib. Kenapa tidak disebutkan tafsirnya? Ya, karena memang masih silang pendapat di kalangan para ulama. Secara umum ada 3 pendapat. Yang pertama itu adalah ar-raqim itu catatan. Jadi semacam nama buku atau lembaran-lembaran. Ya, bahasa dulu namanya kurosah. Ya, seperti kita punya buku itu ya, catatan. Ya, kajian, nulis itu dicatat. Nah, itu adalah ar-raqim, tafsir pertama. Tafsir kedua ada yang mengatakan ar-raqim itu adalah nama dari sebuah lembah. Itu adalah pendapat yang kedua. Ya, nama sebuah lembah itu namanya ar-raqim. Ya. Kemudian ada sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan ar-raqim itu adalah nama sebuah gunung. Beda ya, lembah dengan yani gunung. Jadi sekitar ada 3 pendapat. Buku catatan, yang kedua itu adalah lembah, yang ketiga itu adalah gunung. Tapi dari pendapat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tafsir ar-raqim, ya, yang pertama itu adalah catatan, buku catatan. Yang kedua itu apa tadi? Nama sebuah lembah. Kemudian yang ketiga itu nama sebuah yani gunung, nama gunung. Ya, namanya ar-raqim. Tapi dari pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran itu catatan. Cuma muncul pertanyaan lagi. Apa sing dicatat? Isinya apa di sini? Itu ternyata para ulama tafsir itu beda pendapat. Ada mengatakan catatan ini adalah ya ini tentang ajaran Nabi Isa. Ini bahasa kita catatan-catatan yang jenengan semua ini kan berarti kan ilmu semua, ajaran yakni syariat yakni kita. Ada yang mengatakan catatan ini adalah yakni diary. Apa diary itu Pak? Yakni kisah yakni hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Ya. Subhanallah. Jadi yang dicatat itu adalah kisah hidup mereka. Mungkin yakni hari ini datang, yakni besok ya ke pasar beli ini, dicatat semua. Pokoknya seluruh aktivitasnya itu ditulis, itu diary mereka. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan bahwasanya yang ketiga ini adalah semacam prasasti. Apa prasasti itu Pak? Kayaknya banyak di daerah Mojokerto ini Pak. Iya Pak ya. Di Gresik kan enggak ono Pak. Semacam prasasti yang itu diletakkan di samping kuburan. Ya, untuk mengenang jasa-jasa mereka. Satu contoh biasanya kan ada kuburan seorang pahlawan internasional, terus kemudian ada prasasti. Di antara yang sebenarnya adalah jasa-jasa besarnya. Yani seorang orator ulung, yani seorang yani penjahat. Bukan jasa Pak ya. Biasanya enggak dicantumkan ya. Biasanya itu jasa-jasa besarnya paling enggak itu di situ disebutkan. Itu namanya prasasti. Jadi memang ada perbedaan di kalangan yani mereka, tapi mereka sahabat itu yakin ini bukan nama gunung dan bukan nama lembah, tapi catatan. Cuma catatan atau buku catatan atau semacam lapak ya. Ya, itu yang apa yang dicatat di situ beda pendapat. Ada ajaran-ajaran yang dahulu pernah mereka anut ya, pelajari dari Nabi Isa alaihissalam, ajarannya Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu cuma kisah hidup mereka saja, ada yang mengatakan adalah semacam prasasti. Kemudian Allah Ta'ala alam bisawab. Yang kelima, yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
itu adalah tafsir ayat. Ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi. Kemudian apa? Min ayatina, yani ajaba. Ayat ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebanyak 382 kali di dalam Al-Qur'an. Jadi kata lafadz ayat atau ayatan atau ayat ya dalam bentuk yani singularnya atau dalam bentuk yani double atau musannanya atau dalam bentuk yani plural atau jamaknya itu sekitar 382 kali. Tapi beberapa ulama menyebutkan dari seluruhnya ini ada 7 penafsiran makna ayat, tapi kita hanya menyebutkan 4 yani saja dengan izin Allah, ya sedikit yani untuk membuka ya atau mempelajari tafsir yani ayat yang ada di dalam Al-Quran supaya nanti kita nggak salah. Ya, yang pertama ayat itu adalah hujjah atau dalil. Salah satunya adalah dalam surat Ar-Rum ayat 23. Allah Subhanahu wa taala firman, wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar. Di antara tanda hujjah dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manamukum bilaili wan nahar. Allah Subhanahu wa taala tidurkan engkau di waktu pagi dan yani siang. Jadi tanda kekuasaan Allah, hujjah, dalil dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tafsir ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran. Kalau ini kan dalil itu kan lebih umum ya. Artinya tanda kekuasaan Allah, dalil hujjah Allah. Ini ayat Al-Quran ya nih jamaah. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin." Pertanyaannya, surat Al-Baqarah 106. Ada kata dan lafadz ayah, apakah itu maknanya hujjah dan dalil? Tidak. Tapi itu memiliki makna ayat Al-Quran. Sebagaimana kita tak pelajari kan. Al-Quran misalkan surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ya, 7 ayat. Rangkaian dari yani kata. Ada yang mengatakan tafsir dari ayat itu sendiri, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani itu adalah mukjizat. Ya, kita sampaikan di sini supaya nanti kita enggak salah. Ketika setiap kali kita membaca Al-Quran ketemu lafadz ayat. Salah satunya ada di dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 36 membicarakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina. Ketika Nabi Musa ya itu datang dengan ayat. Pertanyaannya, apakah Musa alaihi salam datang dengan hujjah dalil? Tidak. Para ulama tafsir tidak mengatakan demikian. Apakah Nabi Musa itu datang dengan ayat Al-Quran? Ya belum, Al-Quran belum yakni turun. Tapi itu adalah mukjizat. Sedangkan yang lain, yakni ayat ini adalah sebagai apa? Yakni bahan renungan. Ya, renungan. Ya, sebagaimana ada dalam surat Maryam ayat 21. Di dalam surat Maryam ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walinaj'alahu ayatan linnas." Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai bahan renungan untuk kita petik hikmahnya ya, ayah. Ya, sebagai yani bentuk hasil dari kita memperhatikan, mencermati, mentadaburi. Lah ini adalah makna dari yani ayah. Dan masih banyak lagi, sebenarnya masih ada yani 3, tapi saya cukupkan di sini. Kita kembalikan kepada ayat ini. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-9 kita jumpai ayat. Apa kiranya tafsir dari ayat di surat Al-Kahfi ayat ke-9 ini? Pertama, tafsir kedua, ataukah makna ketiga, atau makna keempat, ataukah makna yang ke-5, 6, 7 yang belum kita sampaikan? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ya. Kalau di situ terjemahnya apa? Tanda kekuasaan. Para ulama lebih condong yakni dengan makna yang pertama ini.
bukan ayat Al-Qur'an di sini, tapi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yani saja, masih menyisakan satu poin, tapi poin ini nanti lebih banyak kita akan menguatkan ya kisah ini dengan keajaiban dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang itu lebih seharusnya menjadikan kita terheran, kita takjub dari sekedar kisah apa Ashabul yani Kahfi. Kalau pernah ada yang membaca kisah Ashabul Kahfi ini kan banyak orang yang takjub. Kenapa? Yang menjadikan orang takjub dengan kisahnya Ashabul Kahfi apa? Ditidurkan dalam waktu yang lama. Kok bisa? Ya, orang Yahudi takjub ini juga. Subhanallah, kok bisa seperti itu ya? Mereka takjub. Apalagi orang yang tadi belajar, siapa? Orang siapa? Yang belajar ke orang Yahudi siapa tadi? Orang-orang kafir? Ya, ini Quraisy. Belajar. Oh, ternyata di dalam Taurat itu ada seperti itu ya. Tapi sudah faham. Kalau dia Nabi akhir zaman pasti tahu kisah ini. Tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ya pertanyaan sebenarnya retoris, am hasibta an ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatinya ajaba, dengan kata lain antum semua ini hanya terkesima terheran dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Ashabul Kahfi ini? Enggak. Masih ada tanda-tanda lain. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang itu seharusnya kita menjadi heran. Setelah itu nanti kita akan sampaikan insya Allah kalau tidak ada udzur pada pertemuan yang mendatang. Ada pertanyaan ya nih jamaah? Monggo dipersilakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas insya Allah. Hari ini belum tuntas satu ayat, masya Allah. Ya mudah-mudahan ya ayat yang ke-10 lebih mudah insya Allah. Karena barusan tadi kita sudah singgung Al-Fityah. Ya, kemudian kita singgung dengan doanya. yakni beliau menunjukkan kekhawatiran, ketakutan yang menunjukkan minimnya pengalaman mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang masih muda. Biasa orang masih muda itu kan biasa minim pengalaman, ya, belum banyak bahasa kita makan garam, yakni kehidupan. Ya, akhirnya mereka banyak berdoa, ya sudahlah kita tawakal, yang penting kita mengasingkan yakni diri. Ya seperti itu adalah gambaran, mungkin barangkali kita katakan 5 atau 10% dari kisah Ashabul Kahfi ini. Masih cukup panjang dan lama ya ini kisah Ashabul Kahfi, tapi secara umum ya ini sudah kita mendeteksi, sudah kita terdeteksi ya ini lebih dini beberapa ya ini kisah-kisah, termasuk ya ini anjing tadi, termasuk ya ini jumlahnya dan apa yang dilakukan nanti di gua sedikit. Insya Allah nanti mudah-mudahan nggak terlalu ya ini panjang kita menjelaskan dari setiap ya ini ayat supaya nanti bisa berpindah kepada kisah yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali. Dan saya nggak tahu bulan depan ini Idul Fitri ya, Idul atau apa ya? Libur tak Pak? Saya nunggu aja keputusan dari yakni bagian takmir, pun demikian dengan koordinator lapangan dan koordinator yakni kajian, karena Sabtu Ahad kedua itu tanggal 10 ya Pak ya. Ya ini nggak tahu apakah 10 itu nanti pas hari raya kemudian bakar-bakar sate di sini sekalian malamnya kajian, wallah alam. Pokoknya nanti saya tunggu yani saja. Kalau memang dianggap ya ini kurang efektif ya sudah. Ya, kita nanti tunggu saja keputusan dari Dewan Juri dan seluruh yani para koordinator mengenai jadwal kajian untuk bulan Juli. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.